Dan tadi atas nasib kita yang sudah ditentukan oleh Allah saat kita ada di rahim ibunda kita, mungkin ada suatu nasib yang tadinya kurang bagus sebagai takdir kita. Apakah itu bisa diubah dengan doa kita, Ustaz? Dari takdir yang tadinya jelek menjadi takdir yang bagus atas doa-doa kita. Apakah bisa diubah, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mencikapi bagus tidaknya itu kita bisa menilai dari mana. Ya Allah, takdir saya ini nggak bagus buat saya. Jadi baik, Allah Subhanahu Wa Taala apa? Di dalam salah satu hadis ini, Anna indazanni abdi, saya adalah seperti yang diberitakan hamba. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaik sangka kepada siapa? Siapapun, terutama kepada Gusti Allah. Tidak ada takdir yang tidak baik untuk hambanya itu enggak ada. Semua takdir baik. Yang dijadikan oleh Allah orang kaya baik. Yang dijadikan ditakdirkan Allah orang miskin juga baik. Siapa yang bilang bahwasanya miskin itu tidak baik ataupun orang yang ini tidak baik? Dari mana kita bisa menilai? Karena apa? Karena baiknya sesuatu itu karena ada dari sudut lainnya yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semua adalah memiliki nasib yang berbeda-beda. Dituliskan oleh Allah ada yang ditulis sebagai ahli surga, ada ditulis sebagai ahli neraka. Tugas kita apa? Tugas kita itu nggak usah mikirin surga, nggak usah mikirin neraka. Tugasnya apa? Wa'budullah. Yang penting kita nyembah Gusti Allah. Itu adalah tugas utama. Wala tusyriku bihi syai'a. Itu adalah tugasnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu adalah tugas yang Allah cerita. Apa yang Allah tugaskan di dalam Al-Quran pertama adalah menyembah Gusti dan jangan menyekutukan Allah. Itu tugas pertama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan perintah yang kedua itu adalah bakti kepada orang tua. Dan nanti hasil dari upaya tadi menyembah Allah, kemudian bakti kepada orang tua itu hasilnya apa? Itu hasilnya bonus dari Gusti. Itu Allah nanti akan ngasih pahalanya. Allah kasih surga, Allah kasih kebaikan, Allah kasih uang, Allah kasih ini, Allah kasih kesehatan. Itu adalah Gusti Allah. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang Allah tuliskan kecuali menghadirkan apa? Menghadirkan imbalan yang mungkin tidak kelihatan tapi baik buat kita. Contoh kita berbuat baik. Belum tentu kita mengeluarkan 10.000 pasti dapat 100.000 dengan 10 kali lipat. Kan tidak juga. Kadang kita mengeluarkan uang 10.000 dikasih oleh Allah imbalan apa? Imbalan sehat, imbalan selamat, imbalan kebahagiaan, imbalan ketentraman dan lain sebagainya. Maka atas ketetapan yang Allah ini ayo kita berbaik sangka kepada Gusti Allah. Bahwasanya apa yang kita jalani ini adalah yang terbaik dari Allah. Apapun bentuknya. Kok saya hidupnya susah, kok saya kok kurang mujur, apa nasib saya ini kayaknya kok kurang beruntung ini. Apa nama saya yang terlalu berat ini kayaknya. Namanya dibalik lagi, ganti nama lagi sampai 7 kali namanya. Tetap aja kan gitu. Ya mungkin di sananya sebagai orang yang mungkin harus diuji di dunianya, materinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Karena apa? Ya tadi Allah pengen hambanya mendekatkan diri dengan Allah kepada Allah itu dengan cara berbeda-beda. Ada orang kaya yang sama Allah dijadikan orang yang dermawan, kasih duit terus kepada kebaikan. Ada tidak? Ada. Itu caranya Gusti Allah. Saya pengen hamba saya yang kaya itu sedekah terus. Ada. Sehingga dia sedekah dikasih sedekah terus. Ada juga orang yang nggak punya duit tapi Allah gampangkan zikir, zikir terus. Alhamdulillah saya itu duit nggak punya. Tapi saya kalau sholawat sehari itu minimal 50.000. Dikasih kemudahan sama Allah. Sehingga apa? Dengan itulah Allah memudahkan jalannya. Ada orang yang dikasih Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan itu adalah kenikmatan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita rasa kurang baik pun mungkin kalau Allah kasih tahu rahasianya, mungkin kita jadi tahu, oh ternyata Allah buat saya begini itu biar saya begini. Sehingga jangan suudzon kepada Gusti. Mungkin contoh aja. Ada orang yang mungkin dikasih oleh Allah susah. Hidupnya susah. Ya Allah, saya kenapa hidup saya susah? Kayak ceritanya apa? Kayak ceritanya koron ya. Kayak ceritanya koron. Koron ketika miskin rajin ngaji. Ngaji rajin pengajian, sholawatan ini semuanya datang kepada nabinya, sholat berjamaah rajin. Sehingga Pak saking rajinnya
Suatu saat Korun tuh pengen didoakan jadi orang kaya. Karena hidupnya sudah susah terus tuh. 99,999 itu mumet hidupnya. Sehingga pengen doakan Nabi, saya itu mau doakan biar saya itu kaya. Biar apa? Kaya. Nanti kamu kalau kaya nggak bisa ke musola, oh bisa, saya ke musola nanti. Gitu. Kan saya tetap rajin sholat, saya tetap rajin ibadah. Dah nanti aja. Datang lagi, doakan saya Nabi, saya itu udah kuat, puyeng saya. Beras habis, token bunyi, istri ngomel terus, gitu kan. Puyeng sayanya, doain. Gitu. Nanti sabar. Akhirnya berkali-kali akhirnya didoakan sama Nabi pada zaman Bani Israel. Didoakan sama nabinya. Maka hidupnya berubah 180 derajat menjadi orang yang kaya. Selamat tidak? Tidak selamat. Kenapa? Dengan kekayaannya itu Allah jadikan hidupnya jadi rumit. Yang tadinya rajin ibadah jadi susah ibadah. Yang jadinya dekat dengan nabinya jadi nggak kenal nabinya. Yang harusnya punya kewajiban zakat dan lain sebagainya nggak mengeluarkan zakat. Sehingga Pak, hidupnya dibuat oleh Allah yang artinya apa? Kadang selamat itu belum tentu pasti enak. Kadang nggak enak itu yang malah selamat. Seandainya Koron itu hidup dalam keadaan tetap seperti yang dulu miskin, ya mungkin selamat. Cuman berhubung karena tadi, maka apa? Maka Allah ubah dan ketika diubah itu nasibnya pun berubah. Jadi apa ya kita khusnudon kepada Gusti Allah bahwasanya apa yang saat ini kita jalani yang mungkin gak enak itu akan berbuah kan gitu. Bukan berarti kita yang hidupnya gak enak pasti saya hidupnya sial kan tidak. Mungkin ini baik. Hanya saja Allah nggak ngasih tahu kenapa saya dibuat begini, kenapa saya begitu, kenapa begitu, kenapa begitu. Jadi apa Allah bisa merubah apapun, yang pasti apa tugas kita hanya ibadah, ibadah aja yang baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi. Itu perintah Gusti. Adapun nanti Allah taruh kita kemana, ke surga atau ke neraka itu adalah urusannya Gusti Allah. Tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Yang taat akan dimasukkan surga, yang maksiat akan dimasukkan ke neraka. Itu nggak pernah Allah ingkar janji. Jadi apa? Tugas kita adalah ibadah. Ibadah yang baik dengan Allah, dengan manusia yang baik, insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.